Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Halo para pemirsa channel Siti Fadilah Supari yang saat ini sedang melihat acara ini. Sampai jumpa ya. Kita sudah seminggu yang lalu kita berjumpa dan sekarang kita bertemu kembali. Kali ini saya punya tamunya sangat menarik. Karena pasti Anda sering melihat dia ada di televisi dan dia sangat vokal dalam menyuarakan tentang COVID-19. Beliau adalah Ibu Dr. Tifa Wuzia. Kali ini selamat datang Ibu Tifa. Terima kasih banyak Ibu Dokter. Idola saya, panutan saya. Terima kasih. Saya sangat kagum pada Anda. Ketika saya melihat Anda di ILC, Anda dicecar begitu banyak orang, tapi Anda tegar dan Anda menjawab karena Anda punya ilmu. Nah, ini siapa? Dan waktu itu saya mulailah kenal dengan namanya Tifa. Dan Ibu Tifa terima kasih banget Anda mau datang ke sini atas undangan saya. Sama-sama Ibu, senang sekali, bangga dan merasa terhormat bisa hadir dan kemudian bisa bertemu dengan Ibu yang selama ini juga menjadi guru saya, senior saya yang bisa saya jadikan sebagai contoh dan teladan bagaimana bersikap. Luar biasa. Senang sekali. Terima kasih. Saya ini sekarang ini sedang risau di mana gelombang vaksinasi mulai. Mudah-mudahan rakyat kita semua selamat karena vaksinasi sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu program nasional. Mau nggak mau ya rakyat harus mendukung. Nah, pemerintah membuat vaksinasi itu nampaknya rakyat masih bingung. Loh kok kenapa setelah divaksinasi harus tetap pakai masker atau tetap pakai anak? Apakah ada divaksinasi atau tidak? Maka Anda harus tetap pakai 3M, pakai masker, cuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Nah, mereka nampaknya bingung, apakah vaksinasi ini melindungi saya apa tidak, begitu. Dan mereka belum tahu bahwa maksud pemerintah adalah memvaksinasi seluruh warganya, bukan seluruh, maksudnya 70% dari warganya, kira-kira 181 juta. Itu untuk mencapai herd immunity. Karena dengan herd immunity katanya kita akan bisa menyelesaikan pandemik ini. Dokter Tifa, maka saya ingin mendengarkan dan rakyat barangkali yang pendengar-pendengar sekarang pasti sangat ingin mendengarkan apa itu herd immunity. Ya Ibu, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik dan menurut saya memang perlu disuarakan terus-menerus. Utamanya adalah untuk kepentingan rakyat. Ya. Saya memahami, mencoba untuk bisa menghikmati apa yang dimaksud oleh pemerintah ketika Menteri Kesehatan sudah memutuskan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini ya di tanggal 13 Januari 2021 ya. Yang dimulai oleh Presiden. Betul, oleh Presiden sebagai orang pertama yang menjalani vaksinasi COVID ini. Tetapi memang harus juga dipahami oleh semua pihak karena tampaknya pemangku kebijakan di sini dalam hal ini pemerintah itu ada dua kemungkinan. Apakah pemerintah itu cukup memahami apa yang dimaksud dengan herd immunity itu sendiri? Kemudian yang kedua, apakah vaksinasi itu memang suatu strategi atau metode yang memang betul-betul bisa digunakan untuk mencapai herd immunity? Kemudian yang ketiga adalah apakah rakyat sudah cukup diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang apa itu herd immunity sebelum kemudian mereka mengambil sikap untuk mengikuti vaksinasi ataupun tidak. Karena ini juga ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seluruh rakyat bahwa vaksinasi itu bukan mandatori. Dan selama perjalanan vaksinasi selama 70 tahun menjadi satu program massal di seluruh dunia selama ini tidak pernah ada satupun vaksinasi yang menjadi mandatori. Semuanya itu ada atas dasar voluntary, atas dasar kesukarelaan. Sukarela. Karena berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Nah ini tiga hal ini yang menjadi concern saya tuh Bu. Ya, satu mau saya jawab ya Bu ya. Satu,
kita untuk tahu betul tentang herd immunity itu harus belajar dari sejarah. Yang saya sebut sebagai ini adalah empirical base. Sejarahnya tuh gimana sih herd immunity ini dan apa kaitannya dengan vaksinasi. Nah, herd immunity itu ada suatu istilah yang dilontarkan oleh seorang peneliti, George Porter namanya, tahun 1918. Kita kan sama-sama ingat ya Bu, tahun 1918 ada Spanish flu. Betul, ada pandemi yang besar sekali, yang dijangkit itu 500 juta orang berdasarkan data waktu itu, yang sakit 500 juta orang, yang meninggal 50 sampai 100 juta orang. Suatu pandemi yang besar sekali. Nah, pada saat itulah kemudian tercetus di New England Journal istilah pertama kali dicetuskan di dunia herd immunity. Nah, kemudian setelah perjalanan si Spanish flu selama 3 tahun sampai 1921 kan Bu ya, selesai ya dia. Itu kan menghasilkan satu gelombang, 3 kali gelombang. Dan kemudian berhenti dengan sendirinya di sekitaran bulan Juli tahun 1921. Nah, kita kan tahu bahwa di situ nggak ada yang namanya 3 tahun ya. Iya, 3 tahun nggak ada yang namanya vaksinasi tercetus. Sejarahnya vaksin menghentikan pandemik juga nggak ada. Betul. Nah, jadi kenapa pada saat itu peneliti mengatakan herd immunity? Karena itulah yang terjadi. Jadi suatu kekebalan kelompok, kan definisinya itu kan herd immunity kekebalan kelompok atau kekebalan populasi yang diperoleh ketika sejumlah orang dalam suatu populasi itu memiliki kekebalan secara alamiah. Nah, orang yang memiliki kekebalan alamiah mampu untuk membangkitkan antibodi secara alamiah di dalam tubuhnya. Itulah yang nanti akan memproteksi populasi secara keseluruhan. Itulah yang disebut sebagai herd immunity. Nah, jadi tapi herd immunity yang asli. Betul ya. Tanpa vaksin. Betul. Saya sekarang ini sedang sosialisasikan istilah natural herd immunity. Natural herd immunity. Artinya herd immunity yang diperoleh betul-betul karena pajanan virus tersebut kepada orang yang terpajan dan kemudian menghasilkan antibodi. Nah, tidak perlu seluruh populasi dunia yang 7,8 miliar itu 70% itu tidak perlu ya. Nah, angka 70% itu juga menarik loh Bu. Karena kan berdasarkan dari penelitian yang sudah saya lakukan sintesis ya Bu, dari sejak 1918 tuh sampai dengan hari ini, kita banyak sekali kan Bu pandemi yang terjadi, endemi yang terjadi seperti itu. Dan kemudian vaksinasi itu di dunia kan baru diperkenalkan secara massal itu tahun 1958. Jadi antara Spanish flu yang 1918 sampai 1958 itu kan ada sekian kali pandemi juga kan, dan belum ada cerita vaksinasi. Dan kemudian pandemi-pandemi itu kan berhenti sendiri. Berhenti sendiri aja, dia punya suatu cycle selesai alami. Betul, grafik selesai puncak kemudian turun secara alami. Demikian yang terjadi terus-menerus sampai dengan hari itu kalau alami. Ya. Kalau nggak alami kan nggak bisa diharapkan kesini apa kesana. Ya. Kita ini Bu, kalau saya sih sekarang kita berasumsi dulu deh. Berasumsi dulu bahwa ini alami. Sehingga dan itu juga salah satu negara yang selalu saya amati dari awal tahun 2020, India loh Bu. India ini menarik sekali karena grafiknya sangat sempurna untuk suatu herd immunity alamiah, natural herd immunity. Selama dia kan pertama India itu kan melakukan lockdown dulu. Makanya kasus yang dia laporkan tuh sedikit terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena India itu lockdown dulu, begitu dengar pandemi terjangkit, dia lockdown tuh selama 3 bulan. Dari mulai Maret, April, Mei. Juni dia buka. Terjadilah mulai grafik naik kan. Grafik naik sampai paling tinggi itu per hari dia 100.000 Bu di bulan Agustus September tuh. 100.000 orang per hari itu puncak dan kemudian turun. Sampai 1.000 orang per hari di sekitar bulan Januari. Nah, sehingga hasilnya itu adalah suatu gambaran herd immunity alamiah atau natural herd immunity yang sempurna. Itu yang sebetulnya harusnya bisa kita jadikan sebagai lesson learned. Memang sejak Maret ini dia mulai ada tren naik. Karena itu kan Maret ya, dia udah mulai tren 2021. Apa yang terjadi? Saya lakukan sintesis lagi Bu, berdasarkan data yang ada. Apa yang terjadi? Jadi memang dalam sejarah pandemi selama 100 tahun ini, suatu grafik pandemi itu nggak pernah tunggal.
Jadi selalu ada grafik pertama. Tapi India itu sudah pakai vaksin ini turunnya? Belum, sama sekali dia belum. Baru vaksin kan baru Januari, Bu. Oh ya. Artinya selama 1 tahun ini terjadi satu grafik sempurna. Itu sama sekali tidak ada kontribusi vaksinasi sama sekali. Turun dari puncaknya 100.000 per hari sampai ke 1.000 per hari di bulan Desember. Nah, inilah yang namanya wujud dari natural herd immunity. Ya. Itulah yang terjadi pada India. Iya. Pada pandemi-pandemi yang terjadi selama 100 tahun ini, sejak kalau kita hitung dari Spanish flu. Itu yang terjadi, itulah natural herd immunity. Nah, kemudian baru tahun 1958 ketika mulai itu WHO melakukan vaksinasi massal, ditemukan suatu cara untuk memproduksi vaksinasi secara massal dalam jumlah yang besar, kemudian akhirnya menjadi suatu industri tersendiri oleh pharma industry. Kemudian disitulah mulai diperkenalkan vaksinasi massal kan. Sekian orang di polio, sekian orang di difteri, sekian orang di cacar dan seterusnya sampai dengan hari ini. 70 tahun berlalu kan, sampai dengan hari ini. Nah, baru disitulah mulai diperkenalkan suatu strategi untuk membuat herd immunity secara yang saya sebut artifisial. Jadi herd immunity karena vaksin. Betul, karena vaksin. Nah, sekarang kan pertanyaan berikutnya, apakah ada data betul bahwa artificial herd immunity itu karena berefek. vaksinasi, ya itu betul-betul menghasilkan herd immunity. Itu dia. Nah, nggak ada sejarahnya. Belum ada sejarahnya, karena selama ini pandemi itu selalu berakhir dengan sendirinya secara alamiah, karena natural. Iya, saya juga heran. Ya. Biasanya vaksin itu muncul setelah virus itu stabil. Betul. Virus stabil itu biasanya sudah terjadi penurunan yang betul-betul luar biasa, baru bikin vaksin untuk kalau ada pandemik itu kembali berulang. Nah gitu. Tapi ini kenapa masih banyak mutasi, masih banyak perubahan-perubahan dari virus itu sendiri, tiba-tiba bikin vaksin. Begitu vaksin jadi, terjadi mutasi setelahnya. Nah lo jadi bingung. Iya. Nah kemudian terjadilah, pokoknya nggak apa-apa, pokoknya lah. Sudah pokoknya, susah lah untuk ilmu pengetahuan ya. Betul. Di dalam ilmu pengetahuan nggak bisa begitu. Kalau memang sudah ada mutasi, harus diteliti lagi. Betul. Meskipun penelitiannya tidak sebesar pada waktu yang kemarin. Diteliti apakah masih relevan apa tidak. Tapi kayaknya semua perusahaan farmasi besar-besar kok tidak melakukan itu atau tidak mempublikasikan hal itu, saya nggak ngerti. Iya. Kalau iya tuh Bu, pendapat saya ini karena kelihatannya dalam kasus pandemi sekarang gitu ya, ini kelihatannya tuh jadinya political behind atau above science ya jadinya gitu loh. Politik above science jadinya. Kan seharusnya kalau terjadi pandemi bukan economic behind science. Karena kan jadi mandatori kan Bu. Ini kan jadi mandatori. Jadi kita bicara wah ini berarti politik, padahal kan yang menjadi komandan kalau terjadi pandemi kan harusnya science dong. Betul. Iya kan, karena pandemi itu masalah sains. Kita itu salah kaprahnya itu karena yang memimpin menghadapi pandemi itu harus sains, bukan kekuasaan. Betul, itu dia. Kalau kekuasaan ya bingung, karena kedaruratannya berbeda dengan kedaruratan biasa. Betul. Kedaruratan karena pandemik sangat berbeda. Betul. Dan sains itu sangat penting. Betul. Seperti dulu waktu flu burung, saya bisa membatalkan pandemik yang harusnya akan dideklarasikan di Jakarta. Tetapi kemudian kita bisa melawan bahwa ternyata virus yang dituduh human to human itu tidak mempunyai reseptor human to human. Nah, makanya bisa menggagalkan. Kalau tanpa ilmu ya nggak bisa, nggak bisa karena itu kekuatan yang representatif, kekuatan dunia gitu. Kayak sekarang kayak WHO itu kayak berkuasa banget. Misalkan memutuskan satu vaksin yang tadinya di stop oleh 17 negara, kemudian memutuskan sekarang boleh, enak aja, dan dengan dasar apa dia memutuskan tidak jelas. Mestinya harus berdasarkan hasil riset gitu. Jadi kembali lagi Bu, saya tekankan betul ini kepada pemerintah, mudah-mudahan ada yang
mendengarkan channel yang Ibu menyimak. ini, terutama sebetulnya address-nya ke rakyat ya, ke masyarakat, karena merekalah stakeholder sejati yang akan menerima vaksin, yang akan menerima akibat kipinya, yang akan terbentuk antibodi atau tidak, itu kan rakyat. Nah, jadi kita ini saya ini mengajak Ibu itu memerankan diri untuk menjadi pengasuhnya rakyat nih sekarang. Betul. Dengan sains sebagai komandannya nih, gitu Bu. Itu maksud saya juga begitu. Jadi rakyat itu juga jangan mendengarkan hoax-hoax yang nggak jelas, tapi mendengarkan sains yang betul-betul. Betul. Jadi sekarang pertanyaan saya kembali pada herd immunity tadi. Nah sekarang artinya satu, ini sudah polisi pemerintah, yang pemerintah mengasumsikan mendapat herd immunity, padahal itu belum jelas. Betul. Nah ya pemerintah rencanakan ada 181 juta orang. Nah, tetapi sekarang sudah berapa aku nggak tahu. Katanya, jadi itu tidak perlu waktu yang harus segera atau apa. Ya memang nggak ada sih pegangannya, orang belum pernah. Belum pernah. Nah ini suatu hal yang sangat menarik. Kita pemerintah mengaplikasikan suatu cara yang memang belum pernah ada. Nah ya mudah-mudahan sih hasilnya bagus. Nah sekarang rakyat bagaimana ini? Sikap rakyat untuk menghadapi ini kan boleh, ada yang boleh vaksin, ada yang boleh tidak. Nah di sini tuh nggak jelas siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Ya Bu, jadi ini kembali kita mesti luruskan ya Bu, berdasarkan science based kan, bagaimana menempatkan vaksinasi ini dalam kerangka herd immunity. Ini kan kelihatannya ada apa ya, saya lihat itu gap luar biasa. Ketika Menteri Budi Gunadi waktu itu, dalam hari-hari pertama beliau menjabat sebagai Menteri Kesehatan, kan langsung memberikan statement bahwa pemerintah memutuskan untuk melakukan vaksinasi untuk tujuan herd immunity kepada 181 juta. Artinya itu adalah 70% dari rakyat Indonesia yang 270 juta gitu. Nah, dengan tujuan untuk herd immunity. Karena itu, maka pemerintah akan belanja sebanyak 426 juta dosis, gitu kan. Nah, saya sebagai epidemiolog prediktif, ini kan area saya nih untuk melakukan justifikasi terhadap kedua angka tersebut. Pertama adalah, apakah betul kalau memang kita menggunakan vaksinasi sebagai cara untuk mendapatkan artificial herd immunity, apakah betul bahwa kita memang harus mengejar 70% itu atau 181 juta itu? Apakah benar hasilnya? Apakah harus segitu banyak? Ya kan? Nah, makanya saya kembalikan lagi kepada definisi sejatinya herd immunity. Karena herd immunity itu kan sumbangan terbesar, itu kan harusnya dari natural herd immunity. Yang mana selama 1 tahun terjadi pandemi ini kan mestinya sudah terjadi. Jangan-jangan sudah terjadi. Sudah terjadi Bu, dan itu secara alamiah, itu adalah suatu mekanisme alam semesta dengan langsung, katakanlah itu sebenarnya merupakan berkah tersembunyi kan Bu, blessing in disguise kan. Ketika terjadi pandemi akan terjadi herd immunity. Karena kan itu memang suatu keseimbangan alam. Betul, itu sudah suatu keseimbangan alam, sudah atau suatu sunatullah. Betul. Jadi ketika orang terinfeksi, secara otomatis ketika dia sembuh dia akan memiliki antibodi. Dan antibodinya jauh lebih bagus daripada kalau dia divaksin. Betul, karena itu juga menjadi gold standar untuk vaksinasi, Bu. Jadi kan antibodi alamiah yang terjadi ketika orang terinfeksi itu kan jadi gold standarnya dari vaksin. Dan vaksin tidak pernah bisa menyamai ini. Karena gold standar tidak pernah bisa disamain. Betul, itu yang terjadi. Artinya begini, seharusnya pemerintah itu menggunakan metode vaksinasi ini sebagai adjuvant gitu loh Bu, sebagai tambahan untuk mempercepat. Jadi tidak perlu 70%. Harusnya jadi dihitung. Ngirit uang negara. Nggak perlu harus belanja 426 juta botol. Maka perlu, itu dia. Gitu. Sudah keadaan ekonomi seperti ini, tambah uang habis untuk beli vaksin. Ya kalau pakai uang Bu, kalau pakai hutang. Nah itu dia. Dan memang biasanya pakai hutang. Nah itu dia. Nah, kemudian yang rakyatnya bukannya
ini malah takut, Iya. menambah ketakutan, menambah kegelisahan. Makanya. Dan sekarang saya kira sudah mulai turun, Iya. ICU sudah mulai Iya. berkurang, Iya, betul. berkurang isinya. Betul. Bahkan ada yang kosong. Saya mendapat laporan itu. Nah itu berarti memang semakin sedikit. Iya, betul. Dulu sebetulnya kan karena banyak itu karena OTG juga dihitung. Iya. Padahal kan OTG kan bukan penderita. Penderita adalah seorang yang mempunyai gejala. Kalau nggak mempunyai gejala itu bukan menderita namanya. Nah itu jadi semua dihitung ya banyak. Iya. Padahal sebetulnya hitungannya tuh tergantung dari seberapa banyak yang di tracing, maka sekian persen akan positif. Betul. Dari sekian yang positif, maka sekian yang sakit. Mestinya catatannya yang sakit Iya. itu. Kalau dihitung yang sakit saja sih sebetulnya kita tidak perlu takut banget seperti kemarin-kemarin. Betul. Nah, jadi menurut Dokter Tifa, itu herd immunity artificial itu cukup berapa persen? Sebetulnya Menteri Kesehatan itu harus betul-betul didampingi oleh epidemiolog prediktif untuk bisa memastikan angka berapa sih yang harus diraih atau menjadi target bagi vaksinasi yang menjadi metode artificial herd immunity. Karena kan kita harus menghitung dulu berapa banyak sebetulnya rakyat Indonesia yang sudah mengalami natural herd immunity. Sebetulnya yang tadi Ibu sampaikan itu sangat menarik karena itu fakta bahwa terjadi herd immunity secara alamiah sudah terjadi. ICU mulai kosong, board occupancy rate dari rumah sakit mulai relaks turun. Itu kenapa itu terjadi? Karena kita lihat kan ada satu angka yang sangat penting yang bisa menjadi indikator terjadinya herd immunity, namanya case fatality rate, Ya, CFR. Ya, dulu di awal terjadinya pandemi ini di Wuhan, itu kan case fatality rate CFR-nya itu 9,7%. Ya. Kurang lebih sama dengan SARS tahun 2002 kan, Bu? Ya, Menakutkan di sana, sekali, betul. ya. Kalau 10% ya menakutkan sekali kan, berarti dari 100 orang ada 10 orang yang meninggal kan Ya. gitu. Wajar lah pada saat itu kita takut, tapi berkah alam itu terjadi selama 1 tahun ini, Bu. Karena di Desember 2020 itu CFR tinggal 3% dunia. Bahkan saya amati di Amerika dan India, 10 negara saya amati semua, Bu. Itu sudah terjadi penurunan CFR yang sangat signifikan. India saja sekarang CFR-nya tinggal 1%, Bu. Di mana? India. Iya. Kalau Indonesia berapa ya sekarang? Indonesia masih 2, masih 2,8. Masih 2,8. Nah, itu sebetulnya cerminan dari betapa luar biasanya yang mekanisme natural herd immunity untuk melindungi populasi yang sedang mengalami pandemi ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk kita hitung dan di dalam modeling matematika kita untuk menghitung berapa banyak sih sebenarnya sisa dari orang yang belum memiliki antibodi. Iya. Untuk Nah, itulah celakanya, apalagi kalau aturannya tidak mau divaksin maka akan mendapatkan denda atau hukuman. Itu tidak relevan sama sekali. Sangat tidak relevan. Karena yang belum divaksin belum tentu tidak mempunyai antibodi. Jangan-jangan titer antibodinya sudah tinggi-tinggi, dipaksain disuntik vaksin. Takutnya itu lucu banget. Iya. Kalau memang mau gebiah-uyah semuanya mau disuntik, mestinya juga harus dilakukan pemeriksaan titer antibodi. Betul, itu mana yang perlu disuntik, mana yang tidak. Nah, ini semua orang sehat walafiat antri untuk disuntikin. Nah, itu disinilah ilmu pengetahuan hilang. Iya, itu menjadi anti sains jadinya, Bu. Ya, jadi ilmu pengetahuan tidak dipakai dalam membuat kebijakan. Kemudian akal sehat juga hilang. Karena memang itu sunatullah sebetulnya. Seperti pada waktu flu burung. Jadi ada penelitian di Sukabumi. Sukabumi itu kok satu desa kok selamat kabeh, selamat semua. Ini ada apa? Nah, kemudian ada orang barat sana yang pengen tahu. Nampaknya dia ada seseorang yang di situ harus ada yang sakit, tapi kok nggak ada yang sakit. Diambillah 4.000 orang. 4.000 orang. Dan kemudian diperiksa ternyata titer antibodinya. Mereka pingsan lihat titer antibodi orang Indonesia terhadap flu burung. Ternyata tinggi sekali. Padahal tidak divaksin, tidak divaksin. Dari desa di Sukabumi. Nah itu orang itu kalau yang nyuruh WHO mungkin WHO nggak tahu tentang orang Indonesia.
orang Indonesia itu memang sangat banyak paparan terhadap virus-virus. Betul. Virus yang ada di tempat kita itu paling kaya kita. Wah, segala virus itu ada. Sehingga mungkin sistem kekebalan tubuh kita itu bekerja berbeda dengan orang barat. Iya, Bu. Ya. Orang barat kena flu aja pada pneumonia. Kita flu masih jualan, masih sekolah, masih hahaha, nggak pakai masker, ya kan? Itu kalau untuk orang barat itu wah, nightmare kalau lihat orang flu jalan-jalan begitu. Betul. Nah itu. Iya, itu dia. Jadi herd immunity ini tampaknya kok dinafikan gitu, Bu. Natural herd immunity. Yang natural iya, itu herd immunity kok dinafikan. Tidak dihitung. Artinya kalau sampai pemerintah itu menganggarkan ada 70% rakyat Indonesia akan divaksinasi, berarti tidak dihitung yang sudah mengalami herd immunity. Tidak ada yang mempunyai titer antibodi yang cukup. Betul. Padahal kita sudah terpajan selama 1 tahun ini. Artinya kan sebetulnya kurang lebih kalau kita mau jadikan negara mana yang bisa menjadi komparasi dari Indonesia, kita pakai sebagai komparasi kan India nih, kurang lebih sama lah ya. Sama mana? India lah kurang lebih, walaupun mungkin iklim tidak terlalu sama, tapi kan kepadatan penduduk, kemudian proporsi penduduk yang secara ekonomi, sosial dan sebagainya, agak sama lah. Daya hidup dan segala macam itu kan hampir sama. Nah, India saja sudah berhasil menurunkan CFR sampai sedemikian rendah karena natural herd immunity. Berarti kalau kita hitung benar, testing kita tuh benar, mereka testing itu sampai 17%. Kan luar biasa ya untuk sebuah kalau Indonesia 17%, 50 jutaan dong ya, hampir 20%. Ya. Artinya ini loh Bu, thresholdnya itu untuk bisa punya data epidemiologi yang benar-benar bisa digunakan untuk membuat strategi, itu kan kurang lebih 10% testing. Ketika kita bicara kita punya data 10% testing, kita banyak sekali yang bisa kita olah dari situ. Tapi dengan testingnya cuma 4% 1 tahun, saya kok nggak lihat ada goodwill ya pemerintah gitu. Beneran nggak sih? Itu gitu sangat erat, itu kebijakan mungkin sangat erat dengan ekonomi dan sebagainya. 10% itu berarti 25 juta loh Mbak Tika. Tapi kan harus Bu. Ya, karena kalau kita nggak punya data, kita seperti nggak punya kompas. Nah, mestinya kalau kita nggak punya data itu tidak bisa memutuskan vaksinasi. Iya. Seharusnya. Betul, iya. Tapi tuh di Serampang aja mungkin 4%. Iya. Dia anggap itu representatif atau bagaimana mungkin itu mungkin 4% sudah jadi representatif kali. Padahal kalau 4% kita kan udah hampir 10 juta ya. Iya, 10 juta sama orang. sekali nggak bisa jalan Bu. Orang 4% itu 70% dari DKI Jakarta. Gimana kita? Iya, 4%. Maksudnya 4% boleh, tapi representatifnya harus dari seluruh Indonesia. Iya, sebetulnya Bu, kalau memang benar-benar goodwill nih, kita punya waktu 1 tahun. Dari bulan Agustus 2020 sampai sekarang itu masih 4%. Kan nggak bener dong. Gitu kan. Sementara Amerika, ya kita nggak bisa compare dengan Amerika, tapi supaya tahu aja, Amerika itu udah 150% testing. UK itu udah 200% testing. 2 kali berarti? 2 kali lipat. Penduduknya 40 juta yang di testing 80 juta. 2 kali lipat. Negara-negara yang lain pun begitu, tumbuh angka testing. Indonesia cuma 4%, jadi jaga 4% aja. Terus 4% itu untung banget ya. Iya. Orang Indonesia 4% saya masih hidup semua. Iya, 4%, 70%-nya dari 4% dari DKI Jakarta. Terus kita mau lihatnya gimana? Untuk bisa membuat strategi. Mungkin yang mau diselamatkan yang penduduk di DKI Jakarta. Karena memang di desa-desa juga nggak ada itu. Iya. Desa-desa juga nggak ada, di mana-mana juga nggak ada. Itu juga yang saya soroti Bu. Dan itu juga yang dilakukan pemerintah India. Salah satu strategi mereka melakukan mapping. Mana sih daerah-daerah yang memang betul-betul terjadi pandemi dan mana yang steril. Iya. Nah yang steril ini mereka lingkerin, nggak usah diutek-utek. Iya udah, biarkan mereka jalan dengan baik seperti tidak ada pandemi. Maksud saya waktu awal itu saya nyurati Presiden Jokowi sampai segitu. Jadi pemerintah itu harus lakukan mapping karena kita itu diuntungkan dengan kondisi demografi Indonesia yang 17.000 pulau. Artinya kita sudah beruntung. Artinya ada beberapa yang akan steril. Jadi memang boleh difokuskan ke kota-kota besar. Betul. Tapi memang sekarang juga di kota-kota besar kok yang paling banyak. Dulu Solo itu sampai
berapa lama gitu baru ada. Betul. Nah, masalahnya kan kembali lagi soal vaksinasi sebagai herd immunity. Ya. Apakah pemerintah itu sudah melakukan plotting terhadap 181 juta orang, 426 juta kepada daerah-daerah mana? Iya kan sama sekali. Karena gini, pada waktu Menteri Menkesnya itu mengatakan saya bisa 36 juta dalam setahun. Saya tuh mikir, ini bagaimana caranya? Siapa yang mau dicublesin? Jadi emangnya orangnya barang. Nah, baru percobaan pertama dia shock karena 11% tidak bisa disuntik. Nah, ya memang nggak begitu caranya. Seharusnya plotting itu bottom up. Kalau desa yang memang tidak ada yang penderitanya, ya nggak perlu divaksin. Iya, betul. Kabupaten yang kira-kira tidak ada penderitanya, ya nggak usah diplotting. Atau ada beberapa penderita yang sudah sembuh dan tidak menular lagi, nggak ada penderita baru, udah nggak usah. Betul. Jadi pada daerah-daerah yang kayak Jakarta, Surabaya boleh deh. Nah itu plottingnya dari bawah. Tolong daftar orang yang memenuhi syarat. Syaratnya ini loh, dari bawah ke atas. Tinggal di atas itu mendapat catatan yang pasti. Oh ini dikasih sekian dosis, ini sekian dosis, caranya begini udah semua jalan. Betul. Sekarang kayak kebingungan. Bingung pokoknya. Waktu mau suntik dikasih formulir. Nah, ya kenabrak-nabrak. Sebetulnya kan seharusnya jauh-jauh hari. Iya. Tapi itu bottom up. Tapi ini semuanya selalu dari atas, tapi nggak nyampe ke bawah. Nah itu yang susah. Ya itu. Jadi sebetulnya menurut Anda apakah ya kalau sekarang seperti sekarang ini, kalau kita kembali ke tracing lagi janganlah tambah repot lagi karena tracing juga akibatnya juga banyak sekali yang tidak baiknya juga banyak. Sekarang dalam keadaan sekarang seperti ini, sebetulnya saya pengen bilang sama pemerintah, don't worry, dengan berapa saja yuk vaksinasi, insya Allah. Kita akan turun. Dan sekarang tambah lagi persoalannya. Banyak pasien-pasien yang divaksin kemudian positif. Nah loh, dimasukkan kemana nih positif? Jangan dimasukkan sebagai pasien baru positif. Itu dia, Bu. Kayak ini masukkan KIPI mestinya. Nanti akan melonjak lagi, bingung lagi gitu. Nah itu gawat itu, makanya ya kita prihatin sekali. Mudah-mudahan pemerintah tidak galau lagi, tidak bingung lagi, dan mudah-mudahan ya mau nggak mau karena sudah dicanangkan ya mudah-mudahan berjalan dengan baik tanpa memberikan beban pada rakyat manapun juga. Betul, terutama dalam soal belanja vaksin itu, Bu, yang menjadi sorotan saya. Ya nanti itu kan kita ngomong tentang belak-belakan tentang vaksin ya setelah ini ya. Itu apa namanya? Terus kemudian kapan kita melihat kita akan melihat CFR CFR terus. Jadi kita harus melihat CFR. Kalau CFR-nya turun berarti vaksinasinya berhasil gitu. Ya. Dengan asumsi bahwa itu herd immunity natural, bukan natural, non natural, herd immunity agak berhasil kalau case fatality rate-nya turun. Ya. Saya tidak sepakat dan tidak mengizinkan, Bu, angka CFR dipakai sebagai indikator keberhasilan vaksinasi karena itu sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi begini maksudnya pada waktu tadi Anda kan ngomong pada waktu Spanish flu itu turun CFR-nya jadi 0. Betul. Kemudian India sekarang juga CFR-nya 1. Artinya naturalnya herd immunity berjalan dengan Anda memantaunya dengan CFR. Salah satunya. Salah satunya. Tapi yang Anda pegang tadi itu. Nah kalau sekarang CFR kita masih 2,8 atau 3 dengan harapan vaksinasi ini ada gunanya, maka CFR harus turun. Betul. Kalau CFR nggak turun berarti vaksinasi massal ini nggak ada gunanya. Nah itu gitu. Masalahnya. Makanya sebetulnya itu saya sudah berkuar-kuar dari awal. Boleh sakit, tapi
tapi tidak boleh mati. Betul. Gitu. Kalau perawatan di rumah sakit itu mumpuni, lebih banyak orang yang hidup daripada orang yang mati di rumah sakit. Itu sudah bagus banget. Boleh sakit, boleh menularkan, tapi begitu datang ke rumah sakit hidup, begitu dirawat sekian hari hidup, lah itu kita betul-betul tidak khawatir apakah itu herd immunity yang natural, apakah itu herd immunity yang non natural. Jadi ya mudah-mudahan lah betapapun juga kebijakan pemerintah itu memang mengenai masyarakat kita, bangsa kita. Dan sekarang yang diberi tugas itu adalah pemerintah lah, kita hanya bisa menyuarakan. Mudah-mudahan suara kita didengarkan. Insyaallah, amin. Dan mudah-mudahan membawa perubahan yang baik bagi bangsa dan negara kita ini. Amin. Iya, Bu. Nah, saya kira terima kasih banget Ibu Tifa. Sama-sama. Nanti kita bertemu lagi pada belak-belakan tentang vaksin ya. Siap, insyaallah. Saudara-saudara yang sedang melihat acara ini, kita sudah paparkan panjang lebar bagaimana pentingnya vaksinasi dan bagaimana kita melihat ini relevansinya dengan hilangnya pandemik ini. Tadi saya kira Ibu sudah bercerita banyak sekali. Jadi ingat bahwa vaksinasi ini bukan untuk perseorangan. Anda divaksin atau nggak divaksin, Anda tetap harus memakai 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi vaksinasi ini adalah maksud pemerintah untuk herd immunity artificial. Dan apakah herd immunity artificial ini betul akan mengurangi angka kematian? Kita lihat bersama. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.